Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera dan salam pendidikan. Ya. Selamat datang di podcast Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Salam hangat untuk keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Baik, di depan saya sudah ada ya tamu hari ini nih ya, Sobat Sapa Wargi ya, yaitu Bapak Catur Nurrohman Oktavian MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi semuanya. Iya, beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI ya di pusat, sekaligus Sekretaris juga Jenderal. Sekretaris Jenderal PB Wakil. PGRI ya, sekaligus juga Wakil Sekretaris Wakil ini apa ya? Ketua Dewan Eksekutif APKS PB ya. PGRI. Luar biasa sekali kegiatannya. Nah, beliau juga selain berorganisasi di PGRI Pusat, beliau juga seorang Kepala SMP Negeri 3 Tenjo Kabupaten Bogor. Betul. Ya. Jadi sudah kebayang ya Sobat Sapa Wargi bagaimana kesibukan beliau ya. Tapi masih menyempatkan untuk hadir di sini ya. Baik Bapak ya, ini kita mau tanya-tanya nih Pak tentang apa di sini. Tadi Bapak bilang juga tentang Wasekjen PB PGRI yaitu menangani apa saja Pak ya. Kemudian juga ini ada wakil juga nih, wakil eksekutif APKS ya. Itu berarti di pusat ya Pak ya? Iya, di PB PGRI. Nah, itu bagaimana perannya, apa yang dilakukan, sekaligus di Kabupaten Bogor ini bagaimana Pak? Apakah emang di tiap daerah ada atau hanya ada di pusat saja gitu dulu Pak? Oke, sebelumnya saya seperti kembali ke rumah karena awal karir saya di PGRI adalah dari PGRI Kabupaten Bogor. Jadi saya cerita sedikit, 2016-2017 itu saya adalah dilantik sebagai APKS pertama di sini, yaitu Ketua Asosiasi Guru Penulis PGRI Kabupaten Bogor. Itu cabang Pak? Itu apa di Bogor, bagian? Kabupaten Bogor. Maksudnya itu apa bagian dari PGRI itu gimana itu Pak? Ya, bentuk jadi organisasinya Pak? PGRI itu kan punya perangkat kelengkapan. Nah, perangkat kelengkapan itu salah satunya adalah Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Nah, saya kebetulan 2016-2017 masa kepemimpinan Pak Dadang Suntana dulu sebelum Pak Amsohi itu sebagai Ketua Asosiasi Guru Penulis PGRI Kabupaten Bogor nih. Jadi saya awalnya di sini. Kemudian karena aktif saya di PGRI, menulis dan sebagainya, saya ditarik ke Suara Guru dan akhirnya di PB PGRI sebagai litbang awalnya. Kemudian periode yang kedua Bu Unifa saya sebagai wakil sekjen gitu. Ya. Jadi saya wakilnya Pak Dudung nih. Gitu. Memang ya Sobat Sapa Wargi, ini untuk diketahui aja ya, Bapak Catur ini aktif sekali dalam hal literasi ya Pak, Ya, pengembangan soal literasi di menulis, Kabupaten Bogor. Saya kenal beliau juga karena literasi tersebut ya luar biasa. Dulunya itu guru IPS saya ya Pak? Guru IPS SMP Kemang, kemudian saya berkiprah di literasi Kabupaten Bogor. Jadi saya memang awalnya dikenal di dunia tulis menulis ya. Saya mendirikan Kagum Bogor, Ibu mungkin tahu. Kemudian saya di PGRI Kabupaten Bogor sebagai Ketua GP PGRI, kemudian baru ke pusat sebagai struktur gitu. Jadi panjang lah perjalanan di PGRI, tujuannya untuk mengembangkan guru-guru di bidang menulis. Karena memang problem guru kita dalam hal selain kesejahteraan juga adalah soal peningkatan kompetensi. Nah, kami di APKS itu menangani soal pengembangan kompetensi guru, profesionalisme. Nah, PGRI sendiri strukturnya di di pusat itu selain sekjen ada wakil sekjen, ada 5. Nah ya, jadi wakil sekjen ada 5, salah satunya saya sebagai wakil sekjen. Satu lagi ada wakil sekjen yang di IKN, di ibu itu kota. Itu per bidang atau bagaimana Pak? Ya, nah setiap wakil sekjen menangani berbagai bidang gitu. Nah, jadi saya di PGRI Kabupaten Bogor nih serasa rumah sendiri gitu, karena memang awalnya saya berasal dari Kabupaten Bogor. Gitu. Dan memang mengabdi di Kabupaten Bogor ya, sebagai kepala sekolah.
Iya. Nah ini juga Pak, sekarang tuh kan sedang ini santer sekali ya Pak ya tentang apalagi saya dengar juga di banyak di berita-berita itu Pak ya, bahwa PGRI itu semangat sekali Pak untuk memperjuangkan guru ya Pak ya. Nah ini terutama masalah kesejahteraan, kompetensi, perlindungan guru ini sangat luar biasa. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana itu awal mulanya? Iya, jadi mungkin saya ingin meluruskan juga pemahaman bahwa PGRI katanya hanya mempersoalkan kesejahteraan saja, yang kebanyakan saya dengar di luar. Tidak, sebetulnya tidak. PGRI itu jati dirinya ada 3 loh, jati diri PGRI. Ya, kita sebagai organisasi profesi, satu organisasi perjuangan itu masalah NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita perjuangan itu final NKRI. Jadi PGRI itu berjuang untuk negara ya gitu. Kemudian yang ketiga, jati diri yang ketiga adalah organisasi ketenaga kerjaan, perjuangan. Jadi perjuangan soal hak-hak dan sebagainya. Jadi PGRI ini tidak hanya melulu soal memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, tapi juga peningkatan profesionalisme. Salah satunya melalui PGRI, melalui PGRI SLCC, melalui APKS, nah gitu. Jadi banyak yang keliru, dan guru-guru mungkin perlu terlibat ya dalam PGRI sangat aktif, karena memang guru adalah profesi. Nah ya kita harus garis bawah ini, guru adalah profesi. Profesi itu perlu peningkatan profesionalisme. Dan tentu saja perlu mendapatkan hak-hak yang profesional. Oleh karena itu PGRI concern dalam 3 hal itu. Bagaimana agar guru sejahtera, guru kompeten, profesionalisme dan terlindungi. Nah ini penting nih. Karena guru-guru kita ini sebetulnya di negara kita, walaupun pemerintah kita apresiasi sudah banyak meningkatkan harkat martabat guru ya, melalui peningkatan tunjangan dan sebagainya. Tapi guru kita kan banyak nih, ada 2 juta lebih, hampir 3 jutaan lebih. Karena itu banyak problem. Itu guru hanya negeri PNS ya? Kalau semua ya? Ya, negeri kita tahu bahwa gitu ya. Kita tahu bahwa guru-guru itu kan tidak semuanya PNS ya, tidak semuanya ASN, P3K. Yang mengajar di swasta juga ada juga guru yang dikelola oleh masyarakat, sekolah-sekolah masyarakat ya, swasta. Ada juga guru juga di sekolah-sekolah kedinasan. Jadi banyak sekali. Persoalan guru ini sangat kompleks. Tapi saya membaginya dalam 3 isu, yaitu yang pertama adalah soal kesejahteraan, yang kedua kompetensi ya atau profesionalisme, dan yang ketiga adalah perlindungan. Nah ini yang terus kita perjuangkan. Nah jadi jati diri PGRI sebagai organisasi profesi inilah yang dilaksanakan oleh asosiasi profesi keahlian sejenis tadi yang saya sebutkan di awal, yang saya sudah mention, dan PGRI SLCC, Smart Learning and Character Center, yang bergerak di bidang pengembangan kemampuan teknologi informasi. Bapak kalau bicara tentang SLCC itu baru ya sepertinya Pak? Enggak juga. Itu sudah berapa tahun tuh Pak? Jadi semenjak hasil kongres sebelum-sebelumnya, periode-periode sebelumnya, itu sudah ditetapkan, udah lama dari beberapa periode sebelumnya, bahwa PGRI ini punya perangkat kelengkapan. Nah ini yang perlu guru-guru tahu, bahwa PGRI ini organisasi yang lengkap ya. Dia secara struktur lengkap dan punya jejaring lengkap dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia, jadi saya paham betul bahwa PGRI itu denyut nadi para guru di daerah-daerah adalah PGRI. Jadi PGRI ini perangkat kelengkapan yang tadi untuk peningkatan profesionalisme itu salah satu hasil kongres beberapa periode sebelumnya, sudah lama. Itu beberapa dekade lalu itu ada PGRI Smart Learning and Character Center. Kemudian ada asosiasi profesi dan keahlian sejenis. Di dalamnya itu ada satuan-satuan APKS tuh, ada satuan asosiasi guru kelas, asosiasi guru IPA, asosiasi guru TIK, asosiasi guru banyak sekali ya Pak ya. Olahraga, asosiasi guru bahasa asing, bahasa Inggris, bahkan keahlian itu kita wadahi. Keahlian, misalnya guru-guru yang hobi di public speaking, kita ada asosiasi pembicara publik. Guru-guru yang suka menulis kita wadahi dengan asosiasi guru penulis ya, yang cabangnya sekarang udah lumayan banyak di seluruh Indonesia juga. Ada asosiasi guru
keterampilan-keterampilan lain, nara konten yang suka membuat konten-konten konten medsos kreator ya, konten gitu kreator, ya. kita ada asosiasi guru nara konten namanya. Oke. Jadi Pak, itu. Tapi Pak, itu apakah sampai nggak Pak sosialisasinya ke guru-guru gitu Pak, ke bawah gitu? Harusnya sampai karena Jangan-jangan di atas aja Pak. Gitu. Enggak, karena kita udah punya PO, sudah punya PO. Iya. Sudah punya PO, pedoman organisasi, peraturan organisasi, itu sudah ada dari kita sudah sebarkan ke provinsi dan kabupaten kota. Jadi sebetulnya ya ini tugas kita semua, makanya kita mohon bantuannya dari pengurus kabupaten juga meneruskan ke cabang dan ke ranting. Tapi memang APKS dan SLC itu hanya tingkat kabupaten, nggak ada di tingkat cabang dan tingkat ranting gitu. Oke, jadi Pak itu tuh kalau memang jadi sampai ke bawah itu hanya untuk memperjuangkan kesejahteraan Pak, tadi seperti Bapak sudah sampaikan ya. Jadi hanya tentang kesejahteraan aja. Jadi kalau ini juga sepertinya sosialisasinya kurang gitu Pak ya, yang tentang tadi yang tentang SLCC gitu, APKS gitu. Ya, oleh karena itu makanya PGRI semenjak beberapa dekade lalu sudah melakukan namanya adalah reformasi soal teknologi ya. Masalah PGRI itu transformasi soal teknologinya. PGRI meminta bahwa setiap PGRI di berbagai tingkatan ini harus melakukan transformasi digital. Sekarang kan zamannya digital. Makanya digital. Pengurus PGRI dari mulai cabang, ranting, kabupaten, kota ini harus punya platform medsos ya, di YouTube, TikTok, IG dan sebagainya. Nah, disitulah kalau Bapak Ibu para pemirsa juga melihat platform media sosial kita, banyak di situ yang bisa kita lihat kegiatan-kegiatan PGRI. Tidak hanya di Hari Guru saja PGRI ramai dengan kegiatan-kegiatan tertentu, tapi di sepanjang tahun PGRI banyak kegiatan sebetulnya melalui APKS SCCC gitu untuk peningkatan kompetensi. Oke, Bapak. Ini menarik sekali ya bincang-bincang kita ya Sobat Sapa Wargi ya, tapi seperti biasa Pak kita durasi. Ya, durasi waktunya Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak ya. Jadi biar kesejahteraan itu ditangani ya Pak ya, dipentingkan oleh PBPGRI ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak yang akan disampaikan untuk guru-guru di bawah gitu Pak? Jadi saya ingin menyampaikan pada guru-guru dan mungkin pemerintah, kalau ingin guru profesional maka gurunya harus sejahtera. Tanpa guru yang sejahtera, kita mustahil akan bisa meningkatkan profesionalisme dan peningkatan kualitas pendidikan. Bagaimana mungkin guru itu bisa profesional, bisa mendidik anak bangsa kalau anak kandungnya sendiri tidak bisa mengenyam kualitas pendidikan karena rendahnya dari penghasilan yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendidikan bermutu semua, sekarang jargonnya dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, tidak ada kata lain, kata kuncinya di guru. Guru adalah jantung utama untuk bisa meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Guru yang bagaimana? Guru yang berkualitas tentu, guru yang sejahtera ya, dan guru yang terlindungi supaya guru-guru nyaman aman dalam melaksanakan tugas. Bagaimana mungkin guru itu bisa mengajar dengan baik kalau dia harus memikirkan dapurnya dan sebagainya. Oleh karena itu PGRI juga mendorong agar pemerintah ini melakukan reformasi dalam tata kelola guru, misalnya dengan manajemen satu pintu, yaitu Badan Guru Nasional. Kenapa penting? Karena sekarang persoalan guru banyak ditangani oleh berbagai pintu. Misalnya ya, pemerintah daerah kan sebagai pemilik guru, misalnya kabupaten itu menangani guru SD dan SMP, provinsi menangani guru SMA SMK. Nah, untuk mengatasi kekosongan guru itu saja, itu membutuhkan berbagai jenjang waktu yang lama. Jadi kalau kekosongan ini 1 bulan ya misalnya, misalnya pensiun, tidak bisa diisi bulan berikutnya. Mungkin harus menunggu 2 tahun, 3 tahun, karena usulan dari Pemda ke Pan RB Kemendikbud, PNB, keuangan dan sebagainya. Kalau ditangani oleh satu pintu, manajemen satu pintu, kekosongan guru seluruh Indonesia ini akan cepat tertangani. Kalau PNS lain, mohon maaf saya bukan mengecilkan PNS lain, kalau urusan administratif mungkin
kosong bertahun-tahun nggak apa-apa, bisa diselesaikan oleh tenaga lain administratif. Tapi kalau kekosongan orang yang melayani siswa di kelas, profesional ya Pak, harus bagaimana masyarakat terlayani pendidikannya kalau gurunya tidak terpenuhi? Kemudian bagaimana pelayanan pendidikan berkualitas akan dirasakan masyarakat kalau gurunya hanya digaji 300-400 ribu? Mustahil lah. Pendidikan berkualitas akan kita capai. Mudah-mudahan kedepannya ya Pak ya, kesejahteraan saya yakin pemerintah guru juga akan terus memikirkan lebih baik ini lagi ya Pak ya. PGRI membantu justru pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pemikiran, kajian, dan untuk meningkatkan profesionalisme guru gitu. Karena kan tidak semuanya pelatihan itu bisa ditangani oleh pemerintah kan. Nah, kita bantu. Baik gitu ya. Sobat Sapa Wargi ya, mudah-mudahan ya bincang-bincang kita hari ini memberikan informasi dan inspirasi tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Catur atas kedatangannya, atas kehadirannya, atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Titip pesan ya untuk aktif di PGRI guru-guru semua Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.